Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang kakak-kakak. Salam olahraga jaya. Baik, kakak-kakak di sini. Kakak-kakak adalah orang-orang yang hebat. Mohon maaf, kita di BBGP akan memanggilnya kakak-kakak. Jadi apabila terdengar aneh, mohon dimaklumi karena agar tidak terlalu canggung di antara kita. Seperti itu. Kemudian, kakak-kakak, pada siang hari ini akan ada materi orientasi dan juga pembahasan modul 1.1. Ya, modul pendahuluan yaitu perkenalan refleksi. Oke, saya akan mencoba untuk share screen, namun sebentar kakak. Pan. Belum, Pak. Belum. Sudah terlihat? Belum, Pak. Sudah. Ini baru, Pak. Sudah. Udah. Lagi loading. Oke. Lagi loading ya, Kak? Oke, siap kalau gitu. Baik, Kakak, demi kelancaran, saya akan ambil screenshot lagi karena zaman sekarang penting untuk screenshot ya, Kak. Sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti proses pembelajaran ini. Melaksanakan. Baik, kakak-kakak, datang Bapak Ibu peserta PPKG PJ, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Baik, di sini saya akan bertindak menjadi fasilitator kakak-kakak yang akan menemani kakak-kakak selama kurang lebih sekitar 1,5 jam. Baik, selanjutnya perkenalan diri. Mungkin kakak-kakak di sini sudah ada yang mengenal saya. Saya baru ngelihat malah, Pak. Namun agar lebih menambah erat tali silaturahmi. Oh gitu, baru lihat ya. Nama saya Anto, biasa dipanggil Gilang. Namun kalau kita di ruang tatap maya ini kita panggil sama-sama memanggil Kak. Ya, Kak. Rumah Pak belum, Pak. Rumah di mana, Pak?
Kemudian saya bertempat tugas di SDN Grogol Kebayoran. Ya. Nah, saya mengajar mata pelajaran PJOK, bukan mata pelajaran yang lain. Oke, baik kakak-kakak. Setelah ini akan ada sesi yaitu perkenalan diri dari kakak-kakak semuanya. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa demi kelancaran acara ini, demi kelancaran kegiatan ini dan tatap maya ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kakak-kakak. Kita lanjutkan perkenalan. Untuk kakak-kakak, perkenalan dapat dituliskan Oke, perkenalan diri dapat dituliskan nama kakak-kakak di kolom chat. Silakan tulis namanya, sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak. Kemudian disertakan juga alasannya. Sebagai contoh, nama saya Gilang Firmanto, misalnya saya menyukai benda pulpen. Kenapa saya menyukai benda pulpen? Karena dengan pulpen saya bisa menulis, bisa membuat karya, atau bahkan bisa tanda tangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan perkenalan diri satu persatu agar kita dapat lebih mengenal. Silakan kakak-kakak. Tahun 2015 itu nanti katanya jadi gini, harus belajar itu. Kalau kan bikin ngajak jadi misalnya ini ada tempat kosong di sini aja, kamu mau apa? Kalau kamu bisa. Kalau ada alat ngajak lah, kemarin kan itu segi-segi yang belajar lagi kan. Oke, sudah ada beberapa yang menulis. Silakan yang belum menulis. Nah, nanti perkenalannya kita bikin permainan, Kak. Kemarin kita ngomong tuh pada bahasa kan masukin aja. Katanya ada berapa? 11 apa? 11. Itu di sana udah ada kan yang di depan itu berapa tuh matematika. Oke. Saya mulai dari diri saya, nanti saya oper ke salah satu di antara grup ini, ya. Nama saya Gilang Firmanto, biasa dipanggil Gilang atau Kak Gilang. Kemudian saya menyukai pulpen karena dengan pulpen saya dapat menulis, membuat karya maupun tanda tangan. Kemudian saya persilakan ke Kak Ahmadi Naib. Silakan memperkenalkan diri, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadi. Senang sepeda karena kepengen kurus. Karena berat saya
Berat banget ini badan udah. Terima kasih ke Gilang. Wah, luar biasa ini. Sebuah keinginan yang sangat-sangat perlu kita dukung. Silakan Kak Ahmadi, mau menunjuk ke siapa? Pilih salah satu di antara anggota grup ini. Ke Katopan. Iya Pak Gaib. Ngapa saya? Nah, emang kenal itu doang. Udah lanjut kenalan. Silakan Kak Topan memperkenalkan dirinya. Oh, nama Topan. Pilih salah satu benda hidup maupun benda mati. Nah, kenapa Kak Topan memilih benda tersebut? Benda matinya samsak. Oke, samsak. Alasannya supaya kalau kesel kita bisa nendangin samsak. Luar biasa. Silakan Kak Topan pilih salah satu kakak-kakak yang di sini. Sakirin. Muhammad Sakirin. Ya. Kalau saya pribadi benda mati. Oh, nama itu maaf Pak. Nama saya Muhammad Sakirin. Sapanya Kiki aja Pak. Enggak nanya. Kiki. Ya, kan saya jelasin. Benda yang disukai ya, saya bola futsal atau sepak bola. Alasannya karena kalau saya jenuh, saya bisa nonton bola atau nonton futsal sparring seperti itu Pak. Dan karet, senengnya. Wah. Luar biasa ini. Ya kayak Selasa nih mau ada Kemudian bola nih, Kak saya Sakirin. seneng nih. Jangan curhat, ya kan mau. Ya Pak, itu terima kasih Pak. Siap. Ya, silakan. Saya nunjuk satu orang Pak, maaf satu Bapak maksudnya. Bapak Ya. Nasruddin. Monggo Pak, Bapak Nasruddin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Nasruddin. Saya dari perwakilan SMP Islam At-Taufik Setiabudi. Benda yang saya pilih bola basket karena anak-anak suka sekali bermain basket, terutama ketika praktek di lapangan. Alhamdulillah semuanya bersemangat dengan olahraga, terutama bermain basket. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Saya pilih Bapak Kurniawan. Oke, silakan Kak Kurniawan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Nama saya Kurniawan. Benda yang saya sukai bola voli karena dengan bola voli hidup saya menjadi berwarna. Terima kasih. Bisa aja Pak Kurniawan dah. Ya, saya tunjuk Pak Diki. Kalau enggak Kak Diki, saya tunjuk Kak Nopi Dwi Jayanti. Terima kasih Kak Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Novi Tijayanti, biasa dipanggil Novi. Tempat tugas di SDN Srengseng Sawah 15. Terus benda yang saya pilih adalah handphone karena dengan menggunakan handphone kita bisa mencari informasi apapun yang kita butuhkan. Terima kasih. Luar biasa Kak Novi. Selanjutnya saya pilih Kak Ilham.
Ya, terima kasih Kak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham. Saya bertugas di SMP Negeri 13 Jakarta. Salam kenal. Terima kasih Bapak Fasilitator Pak Gilang sudah memberikan kita waktu untuk berkenalan. Yang saya pilih adalah benda motor, Pak. Karena motor adalah kendaraan wajib. Jadi kalau tidak ada motor, jalan kaki saya, Pak. Dari Bekasi sampai Jakarta, Pak. Itu aja, Pak. Luar biasa. Kayaknya racing nih, anak racing. Racing. Mengendari untuk hidup, Pak. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Saya tunjuk Kakak Riza. Silakan Kakak Riza. Oke, terima kasih Kak Ilham. Oke, perkenalkan nama saya Rizja. Benda yang saya pilih adalah tas, Pak. Karena tas itu menyimpan berbagai kenangan dari buku masa kecil sampai saat kita dewasa. Terima kasih. Luar biasa. Kenangannya kayaknya sangat membekas ini. Selanjutnya siapa ya, Kak? Apakah semua sudah, Pak? Ada yang belum, Kak? Kayaknya ada yang belum nih, Kak. Siapa ya, Kak? Siapa? Kak Fajar kayaknya belum, Kak Fajar. Oke, silakan Kak Fajar untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang kakak-kakak semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di dunia maya ya. Terima kasih Kak Gilang udah menemani kita. Kakak-kakak semua, perkenalkan saya Fajar Arianto, unit kerja di SMA Negeri 46 Jakarta. Tinggal sama dengan Pak Gilang, Kak Gilang di Tangerang Selatan ya. Ya, saya di Pamulang. Perkenalkan, sebenarnya kalau saya tulis di chat itu, saya paling suka itu kuda. Kenapa kuda? Karena kuda itu kalau lari kan cepat ya. Dari kenyataan maksudnya. Tapi sesungguhnya saya suka laptop sih. Karena laptop bisa membantu dalam segala hal bekerja. Karena laptop juga kita bisa mencari ilmu dari berbagai sumber dan sebagainya. Kira-kira begitu. Kira-kira aja Kak Gilang, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Fajar. Silakan Kak Fajar, mau memilih siapa? Oh, masih ada lagi ya? Siapa ya kira-kira? Masih. Kak siapa yang belum ya? Kak Kurniawan, masih ada Kak Kurniawan? Saya sudah, Pak. Oh, oke. Ya. Siapa ya? Sudah. Kak Ahmad kayaknya, Kak Ahmad Naufaldi, Pak. Ahmad Naufaldi. Ya, silakan Kak Ahmad Naufaldi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin terdengar suara saya, kakak-kakak? Dengarlah. Dengar. Oke, izin menyampaikan nama saya Ahmad Naufaldi, bisa dipanggil dengan Aldi. Tadi benda yang saya suka hampir sama dengan Kak Kiki ya, Syakirin Muhammad Syakirin. Ya, tapi saya lebih ke bolanya. Jadi saya suka dengan bola benda mati itu bola, karena memang olahraga sepak bola ada yang saya gemari, itu aja sih. Terima kasih semua. Baik. Luar biasa, sangat beragam ini. Kemudian ada yang belum? Atau sudah semua? Apakah ada yang belum? Mohon izin saya belum. Ya silakan Ibu Kakak Kuswati Ulfah. Iya. Perkenalkan saya Kuswati Ulfah. Biasanya dipanggil Ulfah. Biar yang dulu.
karena kalau nama depannya agak sulit, jadi biasa dipanggil nama belakangnya. Saya dari SDIP Citra Sahabat dari Jakarta Selatan. Untuk benda mati tadi saya pilihnya, saya pilih krayon atau pensil warna karena memang itu yang mencerminkan saya, jadi dapat memberikan warna di lembar-lembar yang kosong. Terima kasih, Pak. Baik, luar biasa. Dapat memberikan warna agar hidup kita lebih berwarna lagi. Oke, sudah semua ya? Apa ada yang belum? Sudah kayaknya, Kak. Sudah semua ya? Sudah ya? Oke. Kakak-kakak sudah berkenalan diri. Jadi saya rasa apabila nanti kita bertemu, bisa saling tegur sapa, dan juga guru olahraga memang semestinya harus kenal sana-sini. Ya. Oke, baik. Kemudian setelah sesi perkenalan diri, maka dari materi orientasi ini, selanjutnya yaitu agenda kita pada hari ini adalah 2 JP. Yaitu terbagi dalam 2 agenda. Yang 1 JP di jam pertama merupakan materi orientasi program PKG PJOK selama 45 menit. Diawali dengan perkenalan fasilitator dan peserta. Selanjutnya, pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada pengantar modul 2.1, pemetaan harapan dan kekhawatiran, lalu kesepakatan kelas, kemudian perkenalan fasilitator dan peserta. Selanjutnya, di jam kedua, kita akan mulai masuk ke dalam modul 1.1 pada tatap maya pertama selama 45 menit. Yang pertama yaitu pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian, mengapa kita perlu melakukan refleksi, tindakan rutin, dan tindakan reflektif. Lalu, apa itu refleksi? Kemudian, 7 karakteristik pada praktek mengajar reflektif. Selanjutnya, analisis cerita. Kemudian, refleksi dan foto. Oke, baik. Kakak-kakak, pada hari ini, pada sesi ini, tujuan sesi materi orientasi yaitu yang pertama adalah fasilitator dan peserta saling mengenal. Tadi kita sudah berkenalan, mudah-mudahan kita semakin akrab dan juga tidak ada lagi canggung di antara kita. Selanjutnya, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Selanjutnya yang terakhir yaitu peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Oke, sampai di sini kakak-kakak, kita di program PKG PJOK ya. Ini adalah program, sebenarnya program dari pengerucutan bagi yang sudah ikut guru penggerak. Jadi apabila sudah ikut guru penggerak, maka dikerucutkan lagi ke mata pelajaran. Nah, bagaimana dengan yang belum ikut? Yang belum ikut tentu berhak untuk mengikuti program PPKG PJOK. Kemudian, kalau kita lihat kemarin dinamikanya yaitu ada beberapa peserta yang mundur, ada yang maju, dan itu adalah hal yang lumrah karena tidak semuanya tidak semua orang memiliki kesempatan seperti kita
yaitu mengikuti program PKG PJOK. Nah, kemudian untuk kakak-kakak yang di sini, kira-kira saya mau tanya, apakah ada kesulitan dalam mengakses LMS-nya? Alhamdulillah nggak ada Pak, karena dibantu dengan teman-teman Pak. Jadi ngomong yang penting aman. Oke, aman ya kakak-kakak untuk mengakses LMS-nya. Nah, untuk yang belum, seperti suratnya nanti menyusul, surat izin dari pimpinan, kemudian fakta integritasnya, dan juga pada menu-menu LMS itu di sana terdapat modul-modul pembelajaran. Jadi pembelajaran kita ada tiga, yaitu ada sinkronus, asinkronus, dan tatap muka. Nah, pada pembelajaran sinkronus yaitu kita melakukan pembelajaran tatap maya sebagai elaborasi dari materi-materi yang telah kita pelajari pada materi asinkronus. Nah, kalau di asinkronus itu kita belajar mandiri. Jadi di LMS-nya itu ada modul, ada tugas, kita pelajari mandiri. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama pada sesi sinkronus. Kemudian pada tahap tatap maya, pada tahap tatap muka langsung, ya, nanti kita akan dilaksanakan di pertengahan Oktober. Untuk tempat dan waktunya yang pasti itu akan dikabarkan lagi dari BBGP-nya. Jadi kita nanti tinggal menunggu arahan dari mereka. Oke, baik kakak-kakak. Di sini saya rasa untuk pembelajaran PJOK di sekolah sudah ngelotok semua ilmunya. Mungkin saya yang perlu belajar untuk kakak-kakak, ya. Di sini kita saling sharing, kita saling berbagi, berdiskusi, dan juga di sini saya tidak menggurui kakak-kakak semuanya karena saya sadar bahwa saya juga masih banyak belajar, apalagi dari yang senior-senior yang pengalamannya sudah mumpuni, ya. Oke, baik kakak-kakak. Untuk selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak bisa menjawabnya di kolom chat atau langsung berdiskusi dengan fasilitator. Nah, kira-kira apa sih yang sudah terlintas di benak kita tentang pelajaran PJOK? Tujuannya tuh mau ngapain sih di sekolah? Nah, boleh kakak-kakak tuliskan di kolom komentar. Atau ada yang mau raise hand langsung memberikan pendapatnya? Oke, ini ada
jawaban yang menarik dari kakak-kakak. Oke, boleh kira-kira siapa yang mau memaparkan dari jawabannya? Misalnya Kak Ahmadi Naib. Nah, coba mencetak bakal atlet. Nah, kira-kira kenapa sih kita perlu atau di sekolah itu mencetak bakal atlet? Terima kasih Pak. Kalau saya gini Pak, tujuannya saya tuh anak-anak mengenal dulu Pak, setelah mengenal. Ketika dia ada bakat, nah di situ Pak kita cetak Pak. Itu kalau alasan saya itu aja Pak. Ya seperti atletik, terus futsal, terus ya macam-macam kayak gitu aja Pak. Itu. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya saya sudah baca. Topan Pak, Topan baca Pak, Topan Pak. Oke, Kak Topan, coba Kak Topan. Dia atlet silat itu Pak, silat Pak. Pak Naib cari masalah. Ayo kita diskusi aja ya, relax saja. Iya Pak, iya Pak. Iya, Pak. Ayo Kak Topan. Pak Naib. Ya, kalau dari saya pribadi, kalau PJOK di sekolah itu nggak hanya tentang bicara fisik ya atau tentang kebugaran, tetapi kita juga sebagai guru olahraga wajib atau mampu mendidik secara mental, sosial, emosional, dan intelektual. Karena ada anak yang terkadang dalam pembelajaran PJOK itu hanya diam atau introvert. Nah, kita sebagai guru olahraga itu bagaimana caranya bisa memberikan semangat, ya kan, untuk anak itu berani membaur dalam artian bersosialisasi dengan teman-temannya yang tadinya hanya menyendiri, malu. Nah, ini tugasnya kita nih guru olahraga supaya bisa mengembangkan, supaya anak itu bisa belajar yang namanya rasa percaya diri. Mungkin itu aja Pak. Wah, jawabannya berkelas itu Pak. Jawabannya keren sekali. Baik, kita satu orang lagi. Ya, saya Pak mau tambahin. Ya, boleh Kak Sakirin. Ya. Kalau saya pribadi, mengapa saya menuliskan permainan pada era zaman dulu? Karena sebabnya saya mengamati sebelum adanya dia datang ke sekolah, dulu itu bermain pada permainan tradisional kayak kelereng, lari-larian, pergerakan lokomotor seperti itulah yang saya amati. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Enggrang, kleci. Atlet permainan tradisional ya, otrat ya, otrat. Iya, galaksin kayak gitu larian. Ada. Oke, sekarang dari yang perempuan nih. Saya pengen denger nih suaranya dari kakak-kakaknya. Coba Kak Novi di sini menuliskan mengembangkan gerak motorik peserta didik. Kalau dari saya Kak, itu penting ini sih kalau tujuan PJOK di sekolah tuh, terutama saya kan ngajar SD ya. Itu tuh pentingnya perkembangan ini sih motorik siswa, karena kan zaman sekarang anak-anak SD itu udah kenal banget kan sama handphone. Jadi suka banget tuh mainan di handphone itu. Nah, makanya di sekolah SD ini penting banget untuk agar anak-anak itu bergerak, jadi aktif bergerak. Gitu. Dan sekarang juga udah banyak banget sih yang mulai pasif gitu kalau di jam olahraga tuh. Lebih sukanya duduk aja di pinggir. Gitu. Apalagi kalau lagi jam bebas. Ya, seperti itu ya, Kak. Oke, nampaknya ini berangkat dari keresahan Kak Novi melihat anak-anak muda, apalagi yang masih anak SD, pada nunduk, jadi generasi nunduk ya Kak?
Betul Kak, betul. Oke, baik. Nah, apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke. Nah, di sini kalau ada yang jawab tujuan pelajaran olahraga di sekolah untuk prestasi, yang nggak salah juga, bisa juga karena mencari atlet juga dapat dilihat bakat-bakatnya dari sekolah. Namun, apakah itu akan berdampak signifikan? Ternyata dari grafik perolehan prestasi Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Oke, kita lihat secara sesama di grafiknya dari tahun berapa itu? 1982 ya. Indonesia masuk peringkat 5, kemudian turun di tahun 1986. Nah, ternyata pelajaran PJOK itu kurang berdampak, ya, kurang memberikan dampak yang signifikan. Namun, kalau untuk pemantauan atlet, nah, bisa dilihat. Nah, kira-kira saya yakin dari kakak-kakak semuanya yang di sini, apalagi yang senior, dapat melihat yang mana anak yang motoriknya bagus, yang mana yang perlu diolah sedikit aja langsung bisa berkembang dengan pesat. Kadang juga ada anak yang udah kita ajarin, sampai teriak-teriakan, sampai suara serak, gerakannya gitu aja. Kira-kira betul nggak Bapak, kakak-kakak? Ya, betul. Ya, saya pernah ya macam-macam karakteristik siswa di sekolah. Nah, saya juga pernah mendapatkan siswa yang seperti itu. Ada dalam satu kelas itu yang mudah sekali diajarkan gerak motoriknya, namun ada juga yang siswa itu terlihat lambat dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Oke, selanjutnya. Oke, kalau pelajaran PJOK itu identik dengan senang-senang, ya, pelajaran PJOK itu sebagai hiburan, ya. Nah, kira-kira apakah kita harus manggil badut aja untuk menghibur siswa? Ini yang perlu digarisbawahi bahwa hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Namun, apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Nah, ternyata yang menjadi tujuan di pembelajaran PJOK, ya, bukanlah siswa itu semerta-merta menjadi senang, riang, gembira. Namun lebih dari itu, mereka nantinya dapat bergaya hidup aktif ketika setelah lulus dari sekolah. Karena ketika nanti siswa dan siswi kita telah menjadi manusia dewasa, tentu sudah tidak ada kontrol lagi dari Bapak Ibu gurunya. Nah, yang jadi tantangan bagi Bapak Ibu gurunya bagaimana menumbuhkan rasa untuk merawat diri mereka agar tetap bugar. Oke. Nah, nih, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Oke. Coba saya minta dari kakak-kakak, kira-kira ada yang mau memberikan pendapat dari pertanyaan ini? Kira-kira kakak-kakak, apakah ada yang mau memberikan pendapat, statement, atau komentarnya?
Nah, tentu kita ketika belajar tentang kebugaran, apalagi dalam ilmu kepelatihan, ya. Nah, pada kenyataannya jam pelajaran PJOK itu di sekolah sangatlah sedikit, ya. Kemudian biasanya jam pelajaran PJOK yang seminggu hanya 1 kali, tentu tidak akan mampu untuk menjadikan siswa itu bugar apabila dia hanya olahraga sekali dalam seminggu. Itu pun jam pelajarannya kalau tidak terpakai oleh kegiatan lain. Misalnya di jam pelajaran PJOK biasanya ada yang kerja bakti lah, atau ada pelatihan apalah. Nah, aktivitas lain yang tidak menggambarkan PJOK itu tentu kurang membuat siswa bergerak aktif. Nah, karena siswa tidak bergerak aktif, maka kebugarannya pun perlu dipertanyakan. Maka dari itu, di sini muncul pertanyaan, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, kira-kira kakak-kakak bisa dijawab oleh kakak-kakak sendiri ya untuk pertanyaan ini. Tentu dalam ilmu-ilmu olahraga, apabila seseorang itu kan kalau tidak berolahraga selama 2 hari, maka fisiologi tubuhnya akan kembali ke keadaan semula, tidak ada perkembangan. Nah, seperti itu. Ternyata hal-hal yang seperti ini perlu ditinjau ulang oleh kakak-kakak, oleh kita sebagai guru PJOK. Nah, sampai bagian ini, kira-kira kakak-kakak ada yang mau bercerita tentang keadaan ketika mengajarnya yang berkaitan dengan PJOK, apakah sudah berjalan sesuai jalurnya atau gimana? Monggo kakak-kakak. Atau ada yang kurang sependapat nih dengan pernyataan yang tadi dikeluarkan gitu. Oke, kira-kira ada kakak-kakak? Oke, kita akan lanjut ya ke slide selanjutnya. Kemudian dalam PJOK tentu memiliki tantangan utamanya. Nah, apa saja tantangan utamanya? Di sini ada krisis identitas. Nah, di krisis identitas ini ya kita mendefinisikan siapa dan mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, tadi kan di situ dijelaskan bahwa untuk prestasi tapi tidak memberikan dampak yang signifikan. Nah, kemudian krisis arah. Nah, tidak memiliki tujuan terkait dengan best interest of the whole child, ya. Lalu ada krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, di sini kita bisa lihat masing-masing pembelajaran PJOK itu biasanya banyak materinya. Nah, ada materi permainan bola besar, permainan bola kecil, kemudian ada lagi gerak berirama dan lain-lain. Nah, tentu di situ banyak tujuan, terus banyak capaian yang akan dituju. Maka hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi guru PJOK. Bagaimana sih mengelola itu
agar siswa mampu untuk memahami, mengikuti pembelajaran PJOK tersebut. Nah, kemudian dalam slide ini, dalam slide ini kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Nah, pada slide ini tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipadu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Oke, baik. Nah, pada slide ini, pembelajaran PJOK ya diharapkan mampu melibatkan seluruh peserta didik untuk aktif. Jadi tidak hanya sebagai follower, tidak hanya ikut-ikutan, namun terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke kakak, kita dengarkan azan dulu. Baik Kak, apakah sudah muncul Kak slide-nya? Sudah Kak, sudah. Oke. Jadi dari tadi nggak muncul ya slide-nya ya? Enggak, ini baru muncul ini. Waduh, pantesan. Kita saling diskusi aja ya. Apabila ada yang mau ngasih masukan, boleh pencet fitur raise hand-nya. Jadi nggak usah tegang, biar kita juga saling berbagi. Karena saya juga masih belajar. Kalau saya masih sangat belajar, Pak. Waduh. Ini suhu ini. Topan, Pak, yang suhu topan. Itu senior saya, Kak. Topan itu senior saya. Tulisannya kecil-kecil banget nggak kelihatan lagi nih. Mata saya udah lamur.
Ya Allah, yang museumnya anak-anak yang kita berfoto itu loh, gambar-gambar tua. Ya depannya doang. Kak Gilang izin boleh sholat dulu ya Kak Gilang ya sebentar. Tapi enggak, jangan di close ya Kak. Iya siap, terima kasih Kak Gilang. Assalamualaikum. Baik, kakak-kakak yang izin ke toilet ya, boleh ditulis di kolom komentar. Saya sholat dulu ya Kak, sholat asar. Oke, kita lanjut Sholat ya apa kakak-kakak. asar itu mulus. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada PJOK yang memfasilitasi, ternyata PJOK itu yang seharusnya yaitu yang memfasilitasi belajar menikmati gerak ya, dari involving ya menjadi engaging, lalu having fun menjadi enjoy, darinya yang tadi cuma ikut-ikutan ya, mereka jadi terlibat aktif, terus berkomitmen dan memiliki peran pada komunitasnya, atau kalau di sekolah itu pada kelasnya. Jadi bagaimana cara kita untuk nanti mengelola kelas menjadi lebih aktif lagi ya. Kadang di sekolah itu siswa yang bermacam-macam. Nah, kadang tuh ada yang biasanya kurang suka berolahraga, atau dia tidak suka olahraga, namun sukanya hanya sepak bola atau bulu tangkis, sementara ketika ada materi gerak yang lain, dia nggak suka. Nah, itu yang seharusnya kita refleksikan supaya bagaimana PJOK itu menjadi engaging. Lalu dari having fun menjadi enjoy. Ya, darinya tadi hanya senang-senang saja. Nah, kemudian siswa itu menikmati apa yang mereka lakukan pada proses pembelajaran PJOK. Misalnya dia menikmati gerakan, kemudian menikmati ketika berinteraksi dengan temannya saat berolahraga, dan juga menikmati ketika terlibat dalam aktivitas olahraga. Selanjutnya, nah, di sini ada perkembangan pembelajaran PJOK. Sudah terlihat Kak slide-nya? Terlihat Kak, terlihat. Sudah Pak, aman. Oke, baik, aman ya. Oke, di sini ada kondisi saat ini perkembangan pembelajaran PJOK, yaitu tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan saat ini yaitu guru yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Selanjutnya, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kemudian kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tidak lagi memandang fisik, memandang gender dan abilitas, karena kita ranahnya di sekolah, yaitu pendidikan. Selanjutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan nantinya yaitu pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi dia mampu untuk menerapkan pendidikan jasmani sepanjang hayatnya, sepanjang dia hidup. Supaya apa? Supaya dia mampu menjaga kebugaran tubuhnya, supaya dia mampu untuk menjaga minat bakatnya, seperti itu.
Oke, lanjut. Nah, tujuan dan dampak dari program ini diharapkan yaitu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Dari dua hal tersebut, diharapkan guru pengampu PJOK atau guru PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Lalu, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Oke, ini pengantar modul 2.1 ya, nanti akan dilaksanakan ketika tatap muka langsung ya. Baik. Kita langsung. Baik, kita ke pemetaan harapan dan kekhawatiran. Tentu ketika kita menjadi guru PJOK, kita berharap cemas kepada siswa kita. Akan kemana sih arahnya pelajaran PJOK ini? Kemudian harapannya ketika siswa sudah tidak lagi kita didik, apakah mereka terus mampu untuk beraktivitas jasmani atau hanya ketika kita bersekolah dibimbing oleh kita. Kemudian, mari kita mulai dengan pemetaan harapan tentang tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Selanjutnya, kakak-kakak, kita diminta untuk memetakan harapan dan kekhawatiran. Nah, kita akan mengisinya melalui Figma Jamboard. Saya akan kirimkan melalui kolom chat. Baik kakak-kakak, silakan link yang saya kirimkan kakak klik, nanti kakak akan masuk ke dalam Figma Jamboard. Kalau ada kendala boleh dituliskan ya kak. Apa sudah berhasil masuk? Oke, apakah sudah berhasil masuk kakak-kakak? Baik, di sini yang saya lihat masuk siapa ini? Kak Kurniawan, terus siapa lagi nih?
Ini isinya bagaimana Kak Gilang? Oke, isinya gini Kak. Kak Kurniawan, di situ kan lumayan banyak ya slide-nya. Nah, coba di atas nih yang kursor saya. Nah, Kak Kurniawan klik di fasilitator 47. Nanti akan langsung ke halaman yang dituju. Tampilan saya beda Kak dengan yang Tampilannya beda Kak? Tidak seperti ini? Ya. Kira-kira seperti apa ya Kak tampilannya? Agak banyak ya bercabang-cabang. What is your name? Oh, harus masuk dulu berarti ya? Iya kayaknya. Terus kan pas what's your name langsung ada tanda panah, terus nama kita, terus ada bagan di situ Kak. Iya. Tapi di punya Kak Kurniawan ada yang seperti ini yang saya tunjuk lewat kursornya? Tidak ada Kak. Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Kita ganti Jamboard deh. Kan saya mau ketik pakai Gemini nih, Gemini gitu. Gemini yang program itu sini kok gimana ya caranya? Kakak-kakak yang lain bagaimana? Apa sudah masuk ke situ? Sudah Kak. Oke, kalau sudah. Kakak bisa, yang sudah masuk bisa ditulis menggunakan sticky note, ditarik, di drag ke atas, yang ada di samping pensil, kemudian tuliskan namanya, lalu tuliskan harapan yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Misalnya saya contohkan, kakak-kakak bisa ketik seperti yang saya lakukan. Silakan Kak Rizza. Kita isinya di yang apa yang harapan Bapak atau Ibu ingin dapatkan
Kak Kurniawan bagaimana? Apakah sudah? Kak, itu nulisnya gimana, Kak? Nulisnya di Nulis pencet yang mana? Klik 2 kali tuh, Kak. Oh, coba kan udah ditarik. Di klik gambar pensil atau gambar kertas ya, Kak? Gak usah. Gambar kertasnya. Ya, gambar kertas ditarik. Iya. Oke. Nah, sebentar saya coba ya, Kak. Iya. Kemudian diklik di situ. Langsung kok ketika kita tarik kertas, nah di situ langsung kita diminta untuk nulis. Kalau misalnya mau ngetik lagi, tinggal diklik lagi sekali lagi di situ. Nah, itu saya udah narik, kertasnya makin kecil. Makin kecil? Otomatis. Beneran. Masa sih? Bener kan saya tarik, pas saya lepas, menciut dia. Oh, coba di zoom lagi. Oh ya, baik. Iya. Emang ini agak unik kalau yang ini. Cara gampangnya ya ketika nyari lagi yang di mana yang diisi, yang mana yang dibahas, tinggal di samping kanan atas tuh yang ada huruf-hurufnya K, K, F. Nah, kemudian dicari di fasilitator 47 di situ. Nah, tinggal klik nanti langsung menuju ke fasilitator 47. Nah, ini siapa nih udah ngisi nih? Riza. Kak Riza sudah mengisi. Tinggal yang lain nih, kita masih tunggu ya. Kak, ini mau nanya nih, Kak. Saya kan baru nih, Kak. Ya, Tadi udah baru mulai nih, baru habis sholat. Ini kita ngeklik yang kakak tulis nih, yang kata HTTP itu ya? Iya, klik di komentar itu. Nah, terus setelah nanti akan masuk ke Figma Jamboard. Nah. Ya betul, udah. Terus ada bacaan continue with Google ya? Iya, continue with Google. Terus kalau lama nih loading lama, ujian soalnya. Terus Kak ada bacaan create an account to collaboration on program diseminasi PKG PJOK 2. Gimana lagi Kak? Iya. Sudah masuk belum Kak? Baru create an account. Oh, jangan create, tinggal join aja di situ. Oh.
Join nanti langsung masuknya ke sini. Dia, Iya. tapi dia anu sendiri. Gimana Kalau Kak? dibuang aja ya, dia di close ya. Ya, Di close aja ya, masuk lagi close. coba Kak. Nanti langsung masuk situ. Langsung. Baik Kak Riza. Kak Riza, kenapa pilih meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang paling utama? Kira-kira dari jawaban Kak Riza ini keren banget gitu loh. Iya Pak. Oke, untuk apa yang saya harapkan selama mengikuti PKG PJOK gitu kan, ya untuk satu lah mungkin meningkatkan apa ya, kompetensi pedagogik lah ya, bisa apa, menguasai berbagai metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Seperti itulah. Jadi kita nambah ilmu lah Pak, nambah ilmu dari pengetahuan pedagogik, gimana yang pembelajaran yang efektif dan inovatif. Itu juga cara gimana sih memahami kriteria peserta didik dan cara mengajar yang sesuai dengan perkembangan mereka. Itu dari segi pedagogi. Kemudian dari segi profesionalnya gitu kan, memperdalam apa ya, pengetahuan lah tentang teori, praktek pembelajaran PJOK. Karena kan mungkin sekarang pembelajaran PJOK sudah mengikuti zaman lah ya Pak. Tidak. Iya, betul. Sekarang kan pakai gawe lah Pak ya, pakai HP, pakai kuisis, pakai apa, pakai Wordwall gitu kan. Inovasi lah gitu kan. Banyak dari Google Form seperti itu. Mungkin segitu aja dari saya Pak, untuk meningkatkan apa ya, mungkin satu pedagogik saya dan juga profesional. Yang penting intinya mungkin biar kita terbuka lah dengan pembelajaran PJOK di zaman era digital. Oke, baik Kak. Iya Pak. Siap. Oke, selanjutnya yang belum berhasil masuk. Apakah sudah berhasil? Belum Kak. Belum Kak ya? Wah, ini agak itu berarti ya. Oke, saya akan share link lagi, Jamboard juga. Hanya saja sedikit lebih simpel yang ini. Silakan masuk ke link yang kedua. Boleh ditinggalkan link yang pertama tadi. Oke, ini sudah berhasil masuk. Sudah. Oke, kalau sudah berhasil masuk, silakan klik jawabannya. Di sini ada sticky note yang kayak kertas, di bawah tanda panah, silakan di drag, ditarik ke tengah-tengah, lalu tuliskan jawaban. Ataupun boleh yang di sini T. Nah, boleh tulis jawabannya menggunakan ikon tersebut. Ini sticky note-nya bentuknya.
Pak, maaf Pak, diklik yang mana Pak? Dikliknya yang ini nih. Boleh sticky note atau huruf T di sini. Nah, ya. kalau huruf T ini Karena tampilan di kita Kak beda Kak. Beda lagi. Kak nggak ada tampilan begitu Kak. Masa nggak ada tampilan gini? Pelan aja Kak, diajarin ya Pak. Iya, siap. Pelan aja. Tampilannya belum seperti ini ya. Kalau tampilan atasnya udah sama, tapi tampilan yang di sebelah kiri itunya nggak ada Kak. Nah itu kita mencari yang tampilan sebelah kirinya di mana? Yang tampilan ininya nggak ada Kak? Iya betul. Kalau yang di atasnya ada. Oh, kirinya nggak ada. Di atasnya ada. Coba Kak Kurniawan boleh share screen-nya Kak? Silakan Kak Kurniawan share screen-nya. Terkendala juga nih Kak, saya Kak. Oh, terkendala ya Kak? Ya. Yang siapa yang mau share screen? Belum Kak, belum ada Kak. Teman saya udah ada. Benar, Kak. Ini kayaknya Kak Topan sama Kak Sakirin bareng ini kayaknya ya? Bareng sama. Oh iya. Ya, saya sambil Bisa belajar saling sharing nih. Iya betul. Chat yang mana ya? Ada paket nggak Mbak? No, banyak. Mohon maaf, Kak Gilang, untuk Ya. yang Korenya mungkin akses kita hanya melihat nih, tidak editor. Coba diganti jadi editor, Kak Gilang. Oke, siap. Saya cek dulu ya, Kak. Ya. Oke. Saya cek. Oke, sudah saya ganti ke editor. Sudahkah? Sudah saya cek. Sudah saya ganti ke editor tadi. Sebelum di-share. Udah ada Kak? Aman Kak? Udah ada. Ini siapa ya? Nomor 1 jawabannya. Aman. Nah, tulisin dong Kak namanya Kak. Soalnya kalau nggak ada namanya, nggak kelihatan nih jawaban siapa ya. Nah, ini yang kuning siapa nih? Oke, Kak Riza mau ngetik apa? Oke, Kak Fajar. Wah, Kak Fajar nih keren nih jawabannya nih. Coba Kak Fajar dibacakan jawabannya biar teman-teman tahu nih jawaban Kak Fajar. Baik, suara terdengar? Halo Kak Gilang, suara Iya terdengar? Kak, terdengar.
Ya ini berdasarkan fakta pengalaman yang pernah kita praktekkan di lapangan ya. Jadi kemungkinan tantangan dalam mencapai harapan itu memang sering terjadi kadang-kala. Dalam pembelajaran PJOK itu memang tidak semuanya sekolah itu kan memiliki sarana prasarana yang lengkap. Nah ini dengan keterbatasan ini tentu menjadi tantangan. Kemudian yang kedua itu keterbatasan sama ini ya. Nomor 2 itu kurangnya pemahaman tentang teknologi dan inovasi. Jadi tidak semua guru kadangkala melek teknologi. Apalagi saat ini memang seyogyanya terutama saya pas usia sudah 50 ke atas itu untuk beradaptasi dengan teknologi itu sangat butuh waktu dan effort yang luar biasa gitu. Ya mau tidak mau ya memang harus beradaptasi, pelan-pelan belajar gitu. Kemudian berikutnya itu motivasi siswa yang rendah. Nah ini salah satu penyebab mengapa menjadi tantangan bagi saya berolahraga itu motivasi siswa itu yang kurang semangat gitu. Nah ini menjadi PR bagaimana cara siswa itu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Terutama yang menjadi tuntutan itu adalah bahwa siswa itu tetap bisa menjaga kebugaran, kondisi fisik yang tetap prima, seperti itu. Sehingga tidak sampai ketika berada di lapangan mereka sudah menyampaikan keluh kesah, capek Pak, dan sebagainya bla bla gitu. Nah kira-kira begitu Kak Gilang. Tantangan. Baik. Luar biasa, ini sangat mendalam analisis dari Pak Fajar, dari Kak Fajar ya. Ini juga yang saya alami di sekolah saya, kurang lebih seperti ini, ada keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian kurangnya pemahaman tentang teknologi dan inovasi, kemudian motivasi siswa yang rendah, dan memang belakangan ini siswa-siswi lebih banyak sibuk dengan gawainya. Iya, betul. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, kalau sudah diisi, silakan klik yang next frame di bagian atas kursor saya nih. Nah, silakan diklik, maka akan ada pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, melanjuti pertanyaan yang tadi di Pigma Jamboard. Silakan diisi, pilih di sticky note atau di text box, tulis namanya, kemudian jawabannya. Silakan, kakak-kakak. Kita sama-sama saling sharing di sini. Mungkin di sekolahnya Kak Syakirin atau di sekolahnya Kak Kiki ini fasilitasnya lengkap, namun di sekolah Kak Fajar kurang. Nah, tinggal bagaimana caranya untuk mensiasatinya. Nah, di sini kita sama-sama sharing. Karena tidak ada keterbatasan antar guru PJOK. Mungkin hal-hal yang baik diterapkan di sekolah kita atau hal-hal yang bisa diterapkan dari sekolah teman kita bisa diterapkan di sekolah kita, seperti itu. Oke, di sini ada Kak Sakirin dan Kak Novi. Monggo, siapa yang mau membacakan jawabannya? Silakan, kakak-kakak. Novi. Oke, ya saya dulu Kak. Oke. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya saya lihat dulu. Ya, bekerja sama antar sesama guru olahraga, yaitu saling berkolaborasi, saling memahami antar guru juga, artinya memahami perasaan, lalu memahami fasilitas, artinya enggak nih, benar. Artinya apa? Mungkin dia lagi ada tugas, kita bantu mungkin aktivitas yang lainnya seperti RPP atau yang lainnya segitu Kak, yang saya pahami ya. Jadi intinya saling memahami ya, mengerti kondisi gitu Kak.
Oke, baik. Saya tangkap nih sedikit-sedikit maksudnya nih. Oke, silakan Kak Novi untuk membacakan jawabannya. Ya Kak, kalau saya itu untuk kalau saya membuat materi ajar yang lebih menarik gitu. Jadi kan yang pertama kan tadi kalau murid itu kan nggak kurang interest ya pada saat pembelajaran. Nah, caranya kita sebagai guru itu membuat materi ajar yang lebih menarik. Contohnya misalnya kayak di awal itu kita games dulu. Jadi kan dia udah mulai kayak, wah kira-kira olahraganya apa ya hari ini gitu. Jadi dengan cara seperti itu sih biasanya yang saya lakukan. Oke, baik Kak Novi. Oke, baik kakak-kakak. Kita lanjut ya kakak-kakak, karena mengingat waktu juga. Oke, jawabannya sudah bagus-bagus semua. Keren-keren. Nah, kelihatan nggak kakak-kakak? Kelihatan ya? Oke. Selanjutnya jawabannya sudah ditulis. Oke. Nah, kakak-kakak, selanjutnya di kesepakatan pembelajaran. Ternyata kita juga harus sepakat nih di kelas ini. Ya. Nah, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi, kakak-kakak bisa mengemukakan pendapatnya, pandangannya, ya. Kemudian, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Selanjutnya, jika ada peserta yang bicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Lalu yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Baik, kakak-kakak. Selanjutnya, kita akan masuk ke modul 1.1. Oke, saya siapkan dulu. Baik, apakah sudah terlihat kakak-kakak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya. Modul 1.1. Baik, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Baik. Oke, pada sesi ini, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Oke, agenda kita yaitu mengapa dan apa, mengenai refleksi mengapa dan apa, lalu ada analisis cerita. Oke, di refleksi ini kita juga perlu tahu apa saja yang bisa dikatakan tergolong tindakan rutin yang dilakukan oleh seorang guru, apa saja tindakan yang kita lakukan apa saja tindakan yang kita lakukan sebagai guru PJOK sehari-hari, ya. Nah, di sini ada perkataan dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Oke. Mengapa dan apa refleksi? Silakan kakak-kakak, ada yang
ingin mengumumkan pendapatnya, mengapa dan apa itu refleksi? Monggo kakak-kakak. Oke, baik. Nah, mengapa dan apa itu refleksi? Jadi, kita sebagai guru olahraga, ya, ketika mengajar tidak hanya selesai mengajar, selesai begitu saja, tapi juga kita harus mengevaluasi, harus melihat lagi ke belakang pembelajaran yang telah kita lakukan. Apakah pembelajaran tersebut sudah mengenai terhadap siswa atau belum, ya. Nah, kemudian di sesi ini pula kakak-kakak juga akan mengetahui di mana keyakinan kakak-kakak saat ini sebagai guru PJOK. Perlu melihat lagi ke dalam diri kakak-kakak bagaimana mengembalikan keyakinan bahwa PJOK secara esensial adalah pelajaran bagi peserta didik. Nah, salah satu caranya untuk membantu diri kita kembali terus mengingat dan berusaha mengembalikan PJOK pada esensinya. Kita perlu banyak melakukan refleksi. Nah, selanjutnya yaitu, kira-kira apa sih yang kakak-kakak pahami tentang refleksi? Kira-kira ada yang dari kakak-kakak? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai refleksi? Ya, Kak Gilang, setahu saya refleksi itu kan kaitannya dengan evaluasi diri ya. Ya, betul. Evaluasi diri, artinya dia mampu melihat kembali tindakan ataupun keputusan yang telah diambil pada saat dia mengajar begitu. Menurut saya sih begitu, Kak. Ya, betul sekali kakak-kakak. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan refleksi? Ya, karena kita juga perlu melihat apakah pembelajaran yang kita lakukan telah sesuai atau belum, telah mengena terhadap siswa atau belum, telah memberikan dampak atau belum kepada peserta didik kita. Nah, kemudian kita juga dapat melihat bagaimana cara mengajar kita selama ini. Apakah kita mengajar agar dikatakan seram oleh siswa, nah, atau kita mengajar hanya untuk senang-senang, nah, sementara esensinya belum terlihat. Nah, maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah dengan cara melakukan refleksi. Nah, kemudian refleksi adalah sebuah proses di mana teori, praktek, keyakinan, dan tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya sebagai profesional. Oke, selanjutnya. Nih, ada mengapa penting bagi guru, penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Oke. Kakak-kakak di sini ada yang mau berdiskusi, memberikan pendapat atau masukannya mengenai mengapa sih penting refleksi bagi diri kita, penting untuk kita, apa itu refleksi, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, kira-kira? Oke, nah di sini pasti kalau ditanya sudah ngajar berapa lama, tentu saya mengajar itu kan tergolong baru di antara kakak-kakak, ya, mungkin baru beberapa tahun. Nah,
apakah dengan lamanya mengajar itu bisa dikatakan saya terus melakukan refleksi terus-menerus? Nah, hal ini bisa tercermin dari apa? Dari ketika kita mengajar, apakah kita hanya mengulang proses pembelajaran yang kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya, ataupun ada peningkatan. Nah, kita bisa lihat, misalnya saya sudah ngajar selama 8 tahun. Apakah saya hanya melakukan pengulangan 8 kali cara mengajar, atau dengan saya refleksi, saya bisa mencari beberapa macam cara mengajar atau beberapa macam tujuan supaya apa? Supaya peserta didik mampu untuk menyerap apa yang kita ajarkan kepada mereka, apa yang kita didik kepada mereka. Kemudian ada tindakan seorang guru, di sini ada tindakan yang rutin kita lakukan, yaitu mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Nah, di sini ada refleksi perbaikannya, diantaranya yaitu mengabsen dengan cara yang berbeda. Tentu absen itu kan biasanya yang kita lakukan, kadang ada yang duduk, membuat barisan atau membuat lingkaran, kemudian panggil nama. Nah, mungkin kita bisa dapat melakukan absen dengan cara yang berbeda. Lalu menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Selanjutnya meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Lalu memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Oke, selanjutnya 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar. Dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke, selanjutnya ada analisis cerita, berikut ceritanya. Nah, boleh dibaca dengan seksama kakak-kakak dari cerita tersebut. Oke, baik. Sudah membacanya? Nah, dari cerita Paraga ini akan ada pertanyaan. Di sini pertanyaannya yaitu, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Paraga? Nah, hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Apabila Ibu Bapak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Nah, kira-kira dari sini kakak-kakak ada yang berkomentar tentang praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga? Ini ceritanya.
Ya, kalau untuk saya dulu. oh, Apa? Ngomong dulu. Oh ya, kalau untuk saya pribadi mengamati ini dalam aktivitas olahraga ini yang terpenting dan utama adalah keselamatan. Ini, keselamatan dulu baru aktivitas. Kalau istilah zaman dosen saya, safety and fun. Aman dulu baru senang, seperti itu. Terima Oke, kasih, Bapak. Kak Sakirin. Kira-kira dari kakak-kakak yang lain ada pandangan yang berbeda? Oke, kalau kita runtut dari cerita dari atasnya, yaitu oke, paraga di sini kita runtut dari atas sampai bawah. Nah, di akhir pelajaran setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, berarti pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga berfokus pada keterampilan teknik. Nah, sementara nanti kita di sini di PPKG PJOK ini akan belajar secara holistik, ya, secara menyeluruh. Nah, karena pada dasarnya setiap murid kita memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Nah, kalau di sini dilihat dari tekniknya, tidak salah bagi Paraga. Namun, kita juga dapat menilai dari prosesnya ketika ada siswa yang sudah bersemangat, bahkan dia membawa bola dari rumah, namun apa daya ketika motoriknya tidak sebaik temannya yang lain, maka kita juga harus mengapresiasi dari semangat dia untuk mengikuti pelajaran. Seperti itu. Dan juga bisa juga dengan proses permainan. Di sini tekniknya dia bagus memang. Nah, tapi dalam hal bermain, kadang emosinya tidak stabil. Nah, itu juga dapat menjadi sebuah penilaian. Atau komunikasi dengan temannya kurang baik, sehingga apa? Sehingga menjadi anak yang cenderung merasa lebih dibandingkan teman yang lainnya. Nah, itu juga bisa dalam penilaian kakak-kakak semuanya. Oke, selanjutnya. Oke, nah kakak-kakak di sini di LMS kakak-kakak nanti akan ada refleksi di situ. Nah, kakak-kakak bisa buka di rumah, lalu ada isian yang harus diisi, maka tolong diisi di situ, ya. Jadi dibaca-baca dulu. Kemudian biasanya ada refleksi, ada cara kakak mengajar, di situ ceritakan aja di situ. Nah, kenapa Kak seperti itu? Ya, karena di sini penilaiannya tidak hanya kehadirannya. Kehadiran itu memiliki pengaruh yang besar. Kemudian ketika kakak mengerjakan tugas juga memiliki pengaruh juga. Karena apa? Karena kalau kakak misalnya tidak mengerjakan tugas, nah otomatis modul yang lain pun tidak akan terbuka. Nah, bagaimana untuk membuka modul yang lain? Maka modulnya harus dibaca, kemudian tugasnya harus dikerjakan. Nah, kita sama-sama di sini kalau misalnya ada kesulitan, kakak bisa komunikasikan dengan admin maupun dengan saya sebagai fasilitator kakak-kakak. Oke, baik. Kakak-kakak, di sini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri sesi ini? Sementara cukup dulu, Kak. Oke, sementara cukup ya. Ya. Oke, sementara cukup. Wah, udah terima kasih di slideshow-nya juga. Oke, baik kakak-kakak. Nah,
untuk mengakhiri sesi ini, nanti sebelum kita akhiri, saya juga mau ambil fotonya lagi, ya, karena dari BBGP diminta foto di awal dan di akhir, dan tolong dibuka kameranya, biar kelihatan ganteng dan cantiknya dari kakak-kakak. Walaupun siang hari udah kena matahari ya Kak. Ya Kak Kurniawan senyumnya. Oke baik, kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita dapat lebih aktif lagi dalam pembelajaran hari ini. Untuk teman kita yang belum gabung, nanti kita komunikasikan agar ikut lagi. Dan jadwal Google Meet lagi nanti kira-kira di hari Rabu. Hari Rabu. Ya Kak? Rabu siang udah nggak ada ngajar kan? Apa masih ada? Insya Kosong Allah ya? Kak. Kosong. Oke, baik. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita foto. Gayanya mau gimana Kak? Gayanya Kak? Kira-kira. Oke, gimana? Gini. Pak Kurniawan. Apa gimana? Gini. Pak Kurniawan pimpin doa dulu dah. The Jack. Oke, kita foto ya Kak. 1, 2, 3. Bentar Kak, kita foto lagi. Dengan gaya yang berbeda Kak. Coba gayanya gimana ya? Oke, gini, love ya. Tuh kayak Pak Ahmad Naib tuh. Kak Topan sama Kak Sakir, jangan mepet-mepet, repot nanti. Oke, Kak Topan sama Kak Sakir bisa di layarnya masing-masing ya, biar ketahuan nih. Oke, baik, sebentar. Saya siapkan dulu. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah bergabung Google Meet pada sore hari ini. Mudah-mudahan pulang selamat, tidak ada kendala. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.